believe. That is a young man in just his second season in MotoGP. Up the inside, there was hardly any room. And away we go. A good start from Jack Miller there. He gets that Ducati well off the line. Maverick also got a good start. Already up inside that top three yet again. Sitting up his teammate there was Drat Mir as well. And how much is Mir going to risk, Steve, trying to get that second? Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, berjanji akan menebus kesalahannya ketika ia nantinya kembali mentas di lintasan MotoGP. Karena itu, ia saat ini tengah mempersiapkan diri dengan baik untuk mewujudkan misi tersebut. Pada musim lalu, Honda terbilang memiliki penampilan buruk, bahkan tidak hanya di tim satelit, yakni LCR, tapi juga pada tim pabrikan. Absennya Marquez pun menjadi pengaruh besar karena sosoknya selalu diandalkan oleh Honda. Imbas Marquez absen, Honda pun akhirnya sempat tercecer di papan bawah klasemen MotoGP. Namun, Marquez pun berjanji bahwa ia akan membalaskan hasil buruk Honda pada musim 2020 jika nanti akan comeback. Marc Marquez tidak ingin kerja keras yang ditunjukkan Honda dalam mempersiapkan tahun ini menjadi sia-sia. Pebalap berjuluk The Baby Alien tersebut tidak ingin Honda menjadi terpuruk seperti yang dialaminya pada MotoGP 2020. Kata Marquez, mereka bekerja sangat keras dan mencoba banyak hal. Mereka menggunakan motor yang berbeda dengan saya karena ada suku cadang baru, kata Marquez seperti dikutip dari Paddock GP Senin 1 Maret 2021. Dia menambahkan, jadi saya harus menebus ini ketika saya bisa balapan lagi. Sekarang mereka sudah bekerja sangat keras. Mereka melakukan banyak tes dengan Esteban Bradel. Ia melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Anda harus berterima kasih kepada mereka karena mereka terus berusaha untuk menempatkannya pada tempatnya. Pakai terbaik, pakai di mana Anda dapat berjuang untuk kejuaraan. Pada musim lalu, Marquez sendiri mengalami cedera parah setelah kecelakaan parah di MotoGP Spanyol 2020. Meski mencoba comeback pada seri kedua, tapi ia dinilai terlalu terburu-buru hingga berakibat fatal. Cederanya semakin bertambah parah dan ia harus absen hingga akhir musim karena kondisinya masih belum pulih. Bahkan hingga saat ini pun, Marquez masih diragukan akan mentas di seri perdana MotoGP 2021. Saking gilanya, manajer Honda akui Marc Marquez makin mirip binatang. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig memberikan komentar terkait sepak terjang Marc Marquez selama mengikuti kompetisi balap MotoGP. Sejak promosi ke kelas tertinggi pada musim 2013, Marc menjadi bagian yang tak bisa dilepaskan dari kesuksesan besar Repsol Honda. 8 musim membela tim pabrikan Honda di kelas utama, Marquez berhasil mempersembahkan 6 gelar juara dunia. Tak hanya itu, Marquez juga telah menjadi patokan bagi para pembalap tim-tim lain karena dominasinya yang sulit diruntuhkan. Namun pada MotoGP 2020, dominasi pembalap asal Spanyol itu terhenti karena cedera. Marc tidak bisa membalap hingga akhir musim setelah dibekap cedera lengan kanannya yang parah. Cedera tersebut didapatkan Marquez saat tampil pada balapan perdana MotoGP 2020 yang berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol. Kala itu Marquez terjatuh cukup keras dari motornya hingga membuat tulang lengan kanannya patah. Marc sempat mengejutkan banyak pihak ketika dia nekat mencoba tampil pada MotoGP Andalusia 2020 hanya berselang beberapa hari setelah operasi. Saat itu Marquez terlihat bak alien karena sanggup menjalani sesi latihan bebas pertama. Akan tetapi aksi nekatnya tersebut malah jadi bumerang. Tak hanya memaksanya mundur dari seri balapan kedua musim lalu, cedera Marquez juga jadi tambah parah. Keputusan Marquez untuk langsung tampil pada seri kedua musim lalu setelah beberapa hari naik meja bedah sungguh di luar nalar. Hal itu juga yang ada di dalam benak Alberto Puig mengenai sepak terjang rider andalannya tersebut. Dalam sebuah kesempatan, Alberto Puig merasa senang karena mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Marc Marquez. Di mata pria berusia 54 tahun tersebut, Marquez adalah juara MotoGP yang paling unik di antara para juara dunia lainnya. Semua juara istimewa, tetapi Marc Marquez adalah hal lain, kata Alberto Puig dikutip dari bolasport.com dari Toto Motori-Web. Lebih lanjut, Alberto Puig juga merasa bahwa pembalap berusia 28 tahun itu benar-benar mampu memberikan sensasi bak berasal dari planet lain. Tak hanya seperti alien, Puig menilai Marquez kian mirip binatang saat tampil di lintasan. Pernyataan itu cukup beralasan mengingat Marquez acap kali menunjukkan aksi-aksi nekat menjurus gila. Kata Puig, bersama Marc Marquez segalanya seperti berada di planet lain. Dari sudut pandang balapan dia seperti seekor binatang. Ketika dia memakai helm dan melaju di lintasan, Anda tahu sesuatu akan terjadi, sesuatu yang istimewa, kata Puig. Nah itu tadi untuk informasi hari ini. Terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share di sosial media kamu. Terima kasih sudah menyaksikan.
Halo MotoGP lovers, Mandalika optimistis juara di Moto2 Qatar 2021. Ketua Mandalika Racing Team Indonesia, Rapsel Ali, optimistis pebalapnya memenangi seri perdana Moto2 Qatar di sirkuit Losail 23 Maret mendatang. Bo Ben Snyder diharapkan menang di Moto2 Qatar 2021. Optimisme itu muncul setelah pembalap Pertamina Mandalika SAG, Bo Ben Snyder, jadi yang tercepat dalam sesi tes Moto2 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Senin 1 Maret waktu setempat. Kata Rapsel, Alhamdulillah Mas Bo, Ben Snyder, jadi yang tercepat nomor 1 dan Tom Luthi jadi tercepat keempat. Sebagaimana statement mereka berdua saat launching bahwa mereka berdua siap tampil terdepan, semoga bisa dipertahankan pada saat race di Qatar. Kata Rapsel seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa 2 Maret. Tampil di Valencia, Ben Snyder mengungguli pembalap asal Inggris Sam Lowes dengan catatan waktu 1 menit 35,453 detik dalam satu putaran di sirkuit Ricardo Tormo. Menurut Rapsel, hasil ini sebagai buah dari kerja keras seluruh tim di Pertamina Mandalika SAG sehingga pembalap bisa tampil maksimal. Kata dia, ini juga hasil kerja keras yang baik di tim, kami sangat optimistis sehingga kami bisa tampil terdepan pada saat race di Qatar nanti. Dihubungi secara terpisah Direktur Mandalika Racing Team SAG, Kemal Nasution, menyebut motor yang dilengkapi dengan suspensi baru menjadi salah satu alasan sukses Ben Snyder pada tes pramusim di Valencia. Kata Kemal Nasution, motor baru, suspensi baru, jadi secara teknis lebih baik. Si Bo Ben Snyder pakai sasis Kalex juga pengaruh, dia bisa beradaptasi dengan baik jadi skillnya meningkat. Dan kita juga sudah prediksi sebelumnya dari obrolan kami bahwa dia penasaran dengan Kalex. Setelah dicoba dan beradaptasi, dia yakin dia bisa mengatasi handling dan getaran motor jadi lebih percaya diri, kata Kemal. Direktur Mandalika Racing Team SAG, Kemal Nasution, menyebut dua pembalapnya ditargetkan masuk 5 besar di setiap seri balapan Moto2 2021. Saat ini Mandalika Racing Team memiliki 2 pembalap di Moto2, yakni Tom Luthi dan Bo Ben Snyder yang merupakan keturunan Belanda Indonesia. Balapan Moto2 2021 menjadi musim perdana buat Mandalika Racing Team yang berkolaborasi dengan SAG. Mandalika optimistis juara di Moto2 Qatar 2021. Kata Kemal, target kami di musim ini di Moto2 pebalap bisa masuk di top 10 dan tim top 5. Kami tidak mau terlalu menekan ke pembalap dan tim dulu saat ini, tapi semoga bisa lebih baik. Luthi dan Ben Snyder tampil apik pada tes pramusim di Valencia Senin 1 Maret waktu setempat. Ben Snyder, pembalap 21 tahun itu mampu mencatatkan waktu 1 menit 35,453 detik, mengungguli catatan diukir pembalap asal Inggris Sam Lowes saat melahap satu putaran sirkuit Ricardo Tormo. Ben Snyder pun menjadi yang tercepat, sedangkan Luthi di urutan keempat. Dia berkata, sebenarnya ini di luar dugaan. Ben Snyder bisa naik dan jadi yang tercepat di Valencia, bukan Luthi. Ben Snyder tampil nothing tulus dan dia dapat motor baru yang speknya bagus, jadi dia tampil penuh percaya diri. Meski begitu, hasil di Valencia maupun di Jerez disebut Kemal tidak bisa jadi patokan untuk mengarungi Moto2 musim ini. Meskipun dari sisi teknik hasil tes tersebut bisa menjadi bayangan teknis saat balapan sesungguhnya. Kata Kemal, hasil kemarin tidak bisa jadi patokan, kita tetap jangan lemah, kemarin anggap saja reward karena ada hal baru. Tapi tetap waspada baik dari diri sendiri dan lawan. Di Qatar kita harus lebih meningkatkan performa motor dan fisik pembalap. Waktu tes kemarin kan belum semua pembalap hadir, baru setengahnya mungkin. Jadi tidak boleh lengah. Itu tadi untuk informasi hari ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share di sosial media kamu. Terima kasih sudah menyaksikan. Thanks for watching.